Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aflaula Fatriul Haq. Saya mahasiswa dari program studi Teknik Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah proyek aplikasi catatan basis Android yang dibangun menggunakan framework Flutter dan bahasa pemrograman Dart. Aplikasi ini dirancang agar ringan, cepat, dan sepenuhnya offline. Untuk manajemen basis datanya, saya menggunakan Hive. Saya akan menjelaskan fitur-fitur aplikasinya. Yang pertama, di sini ada splash screen. Splash screen ini layar pembuka yang muncul selama 2 detik. Di sini ada icon dan ada namanya. Kemudian yang kedua, di sini ada halaman daftar catatan. Halaman daftar catatan ini adalah halaman utama yang menampilkan semua catatan yang telah kita simpan dalam bentuk list. Kemudian jika kosong, dia akan muncul teks indikatornya di sini. Yang ketiga, ada tambah catatan untuk icon plus ini. Nah, di sini ada judul dan ada isi untuk membuat catatan baru. Kemudian yang keempat, ada edit catatan dengan icon pensil ini. Nah, di sini ada di edit catatan ini untuk mengubah isi atau judul catatan yang sudah ada. Kemudian ada hapus catatan di sini. Di sini dengan tombol icon tempat sampah pada setiap item catatan yang telah kita buat, itu untuk menghapus data langsung dari database secara permanen. Dilengkapi dengan notifikasi di bawah layar sebagai konfirmasi. Kemudian di sini ada search catatan atau cari catatan. Di kolom pencarian ini akan memfilter catatan berdasarkan teks yang ada di judul. Semua data disimpan di penyimpanan internal perangkat. Data tidak akan hilang meskipun nanti aplikasinya ditutup tanpa memerlukan koneksi internet. Kemudian di sini ada dark mode ya. Dark mode ini fitur pengganti tema terang atau gelap yang bisa diakses. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur project dalam aplikasi Notes ini. Yang pertama ada models, kemudian ada screens di sini, kemudian ada service, kemudian ada themes, dan yang terakhir ada widgets. Yang pertama ada note Dart. Di sini saya menggunakan kelas note. Di sini jadi di setiap catatan akan ada title atau judul, ada isinya dan ada tanggalnya. Di sini karena menggunakan Hive, jadi saya tidak menulis tipe adapternya karena saya membiarkannya agar di-generate ke file GDAT-nya. Karena jika kita menulis manual sendiri, tipe adapternya akan ada korup atau error. Jadi sangat tidak dianjurkan jika kita menggunakan Hive menulis tipe adapternya sendiri. Jadi kita cukup menuliskan seperti ini. Nah, di file ini dia akan sistemnya akan mengenerate sendiri seperti ini. Jadi kita tidak usah membuatnya manual. Kita cukup menambahkan type di sini. Kemudian yang kedua ada bagian theme untuk mengatur tema aplikasi. Saya menggunakan value notifier the mode. Kemudian di sini ada bagian add-them-nya juga. Di sini saya menggunakan yang pertama like them atau mode terang. Saya menggunakan color style berwarna biru kehijauan seperti ini. Kemudian untuk mode gelapnya saya menggunakan brightness dark. Seperti contoh ini model terangnya, ini mode gelapnya. Kemudian yang ketiga
ada service di Getbook ini untuk memberikan akses menyimpan. Kemudian di sini ada add note-nya juga untuk menambahkan catatan, ada update note untuk memperbarui catatan, kemudian ada delete note untuk menghapus catatan. Kemudian kita ke bagian item. Di note item ini untuk mendesain tampilan catatan. Di sini saya membuat dengan menggunakan kart ini kotak di setiap list yang ini. Kemudian di sini nanti akan ada judulnya. Sini kemudian nanti akan ada isinya. Di judul ini saya memberikan maksimal 1 baris. Kemudian untuk isi ini saya memberikan maksimal 2 baris. Kemudian memberikan overflow elipsis. Jadi jika lebih dari 2 baris maka otomatis teksnya akan terpotong dan diakhiri dengan tanda titik-titik. Kemudian di sini saya menambahkan icon button. Di sini ada untuk mengeditnya. Ini untuk ikonnya seperti ini, seperti pensil, kemudian dengan warna blue. Kemudian ini untuk menghapus dengan icon tempat sampah. Saya kasih warna dengan warna merah. Selanjutnya, ini ada bagian add note atau menambahkan catatan. Di bagian tambah catatan ini, di bagian ininya, di bar-nya saya kasih tambah catatan, ini bar-nya. Kemudian di sini ada kolom judulnya. Kemudian di bawahnya ada deskripsi di sini. Kemudian di bagian kanan atas ada tombol simpan. Nah, ya ini. Saya menggunakan icon ini. Kemudian jika ini ditekan maka akan otomatis menyimpan. Kita beralih ke edit. Di edit ini dia akan otomatis membuka catatan yang sudah lama atau yang sudah kita tulis sebelumnya. Kemudian di bar-nya ini ada di catatannya, kemudian di sini ada judulnya, ini judulnya, dan ini jika kita hapus maka akan menampilkan tulisan seperti ini. Kita akan hapus. Nah, ini ubah catatan Anda di sini. Maka akan tersimpan seperti ini. Kemudian di bagian home screen, ini atau layar utama atau halaman utama aplikasi ini, di sini akan menampilkan daftar catatan kita yang udah kita buat. Kemudian ada fitur pencarian juga. Di sini ada fitur search. Di sini ada fitur search, cari catatan. Nah, ini dia. Kemudian di sini ada modenya juga. Nah, ini ada temanya juga ya. Ada mode gelap dan mode terang. Kemudian di sini ada ini ada floating action buttonnya untuk menambahkan catatan di sebelah sini. Kemudian di sini jika tidak ada catatan maka akan muncul belum ada catatan. Kita hapus. Nah, ini belum ada catatan dan akan menampilkan catatan berhasil dihapus di sebelah sini.
Nah, ini akan memunculkan snack bar catatan berhasil dihapus seperti tadi. Nah, selanjutnya di bagian Mindart ini, ini adalah file utama untuk menjalankan aplikasinya. Saya menyimpan splash screen-nya di sini sebagai widget awal. Di sini saya menggunakan widget Flutter Binding untuk sistem dasarnya. Kemudian saya menggunakan await node service init untuk menyiapkan Hive untuk menyimpan catatannya. Kemudian di sini saya menggunakan ada splash screen-nya. Di splash screen ini dia akan memunculkan selama 2 detik sini. Kemudian dia akan kembali memunculkan home screen atau layar utama selanjutnya. Kemudian di bagian depan tadi saya menggunakan ini aplikasi dengan judul NapNotes. Nah, di sini belum ada catatan, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Belum ada catatan. Kita akan menambahkan catatan. Kita kasih judul, misalkan kita klik ini untuk menyimpan. Nah, di sini akan muncul di daftar catatannya atau halaman utamanya akan muncul seperti ini. Kemudian kita akan coba untuk mengedit catatannya. Kita klik ini. Kita edit, kemudian kita ini. Nah, ini terganti ya. Kemudian kita coba untuk menggunakan dark mode ini. Kita klik. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Kita klik lagi. Kemudian di sini kita akan menghapus catatannya. Kita klik icon sampah ini. Nah, oke, ada tulisan catatan berhasil dihapus. Tantangannya bagi saya itu mungkin agak ribet ya menggunakan Hive karena menggunakan build runner bawaan di sebelah sini. Jadi sering agak sedikit error. Solusinya di sini tadinya saya melakukan kostum adapter manual, menulis class note adapter di bagian note dart sini tanpa bantuan generator code. Tapi agak sedikit error, jadinya saya harus menggunakan build runner bawaan Hive yang akan muncul otomatis di Node Dart ini. Solusi lainnya, saya memanfaatkan fitur bawaan Flutter menggunakan theme notifier ini untuk tema global, pengalaman dan pembelajarannya. Saya kira Hive ini lebih cepat dan praktis untuk aplikasi kecil seperti Notes app ini. Kemudian jauh lebih cepat juga, jauh lebih mudah daripada SQLite karena berbasis NoSQL. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.